karena menundukkan Elbaf merupakan langkah yang sangat diperlukan. Kekuatan dari keseluruhan prajurit raksasa akan berguna bagi pemerintah dunia untuk memperkuat kekuatan tempur mereka. Selain itu, negeri tersebut pun memiliki sumber daya alam yang luar biasa sehingga bisa dimanfaatkan oleh para Tenryubito. Guru Mars selalu berkata, seandainya saja Raja Harald masih hidup, maka semuanya akan lebih sederhana. Perkataan Mars ini semakin menegaskan bahwa pada masa lalu, raja tersebut memang menjalin kerjasama rahasia dengan pemerintah dunia. Nusjuro bilang kematiannya memang sangat disayangkan, tapi peluang untuk mendapatkan Elbaf sekarang tetap masih terbuka. Kemudian mereka beralih ke topik-topik lain di luar urusan Elbaf tapi juga tidak kalah penting. Pertama, Gorosei membicarakan tentang pasukan revolusi. Bukan hanya Dragon dan para komandan saja yang ingin dihabisi oleh pemerintah dunia, tapi mereka juga berniat untuk menghancurkan semua markas cabang pasukan revolusi di berbagai tempat. Sebab organisasi itu memiliki banyak markas cabang yang tersebar di mana-mana. Selama ini, CP0 telah bekerja keras untuk mencari tahu semua markas tersebut, sehingga mereka telah memberi laporan itu kepada para Gorosei. Lalu pemerintah dunia pun berencana untuk mengambil alih negeri-negeri yang telah melakukan pemberontakan agar tidak jatuh ke tangan pasukan revolusi. Kedua, mereka membahas tentang kepanikan publik dan peningkatan minat dalam perburuan One Piece. Seperti yang kita tahu saat di Pulau Egghead, Vegapunk telah menyiarkan video yang sangat menghebohkan. Dua poin yang paling mengguncang dari video itu adalah potensi dunia yang akan tenggelam, dan siapa yang menemukan One Piece adalah yang akan menentukan masa depan dunia. Hasilnya, banyak orang panik akan kenaikan air laut, sehingga kekacauan mulai terjadi di mana-mana. Di sisi lain, banyak juga orang yang mulai serius dalam perburuan One Piece, yang mana ini juga menimbulkan kekacauan yang besar juga. Jika sebelumnya yang mengincar One Piece hanya para bajak laut saja, sekarang berbagai organisasi kriminal dan negeri-negeri tertentu juga menargetkan hal yang sama. Mereka semua berlomba untuk ikut serta dalam perburuan harta legendaris itu. Gorosei tahu, bila itu dibiarkan saja, maka masalah akan kian membesar. Mereka khawatir dampak siaran Vegapunk bisa sebesar dampak pidato Roger sebelum kematiannya. Jadi pemerintah dunia tak bisa tinggal diam. Ketiga, mereka berbincang tentang para Yonko. Selain Luffy yang sedang berada di Elbaf, rupanya para Yonko lain tengah melakukan berbagai hal menarik juga. Bajak laut Kurohige saat ini sedang memulai pergerakan besar-besaran. Menurut informasi yang ada, pergerakan ini menjadi bagian dari upaya Kurohige untuk selangkah lebih maju dalam mewujudkan impiannya menguasai dunia. Entah apa yang akan dia lakukan, yang jelas hal ini sangat signifikan. Hal signifikan yang dimaksud tentu adalah Kurohige yang hendak memburu senjata kuno, karena seperti yang kita tahu, Karibo sudah bersama mereka sejak ikut dengan Van Ogor dan Katarina Devon ke Pulau Hachinosu. Sehingga Karibo telah memberitahukan lokasi dua senjata kuno, yaitu Pluton yang ada di Wano Kuni dan Poseidon yang ada di utara itu. Cross Guild juga menggemparkan lautan dengan serangan yang semakin masif kepada para marinir. Gorosei mendapat laporan bahwa beberapa markas cabang angkatan laut telah dihancurkan oleh mereka. Bahkan sekarang organisasi itu telah semakin berkembang dan ketambahan anggota-anggota terkenal. Lalu ada kabar juga bahwa bajak laut Akagami baru saja merekrut anggota baru. Menariknya, kru baru mereka ini berasal dari ras Mata Tiga. Gorosei pun menduga ini salah satu bukti keseriusan Shanks dalam memburu harta legendaris One Piece. Sebab ras Mata Tiga bisa membaca huruf kuno Poneglyph apabila kekuatan sejati mereka bangkit. Anggota ras Mata Tiga yang direkrut oleh Shanks ini telah berhasil membangkitkan kekuatan sejatinya. Itulah alasan mengapa Shanks merekrut ras Mata Tiga itu. Gorosei juga dulu sempat mendengar rumor bahwa Loki dari kerajaan Elbaf juga memiliki 3 mata, karena dia adalah ras campuran antara ras raksasa dan ras Mata Tiga. Dulu ketika Shanks mengalahkan Loki, Shanks sempat merekrut Loki untuk menjadi anggotanya. Namun Loki menolak karena tak mau menjadi bawahan manusia. Shanks yang kesal pun langsung membutuhkan mata Loki dengan cara menebasnya. Entah mata ketiganya saja yang ditebas atau mungkin seluruh matanya ditebas, tapi tetap saja itu perbuatan yang kejam. Para Gorosei berkata, entah rumor itu benar atau tidak, yang jelas sifat kejam Shanks itu memang adalah keturunan dari Garling. Walaupun memang Shanks diasuh oleh Roger dari kecil, tapi tetap saja darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah keluarga Vigalen yang terkenal kejam, sehingga sifat dan amarah Garling sedikit banyak ada pada Shanks juga. Shanks bisa tiba-tiba baik dan juga bisa tiba-tiba jahat. Memang kita bisa melihat sendiri, kadang ekspresi Shanks bisa seperti orang yang baik, tapi kadang tiba-tiba berubah menjadi seperti orang jahat. Gorosei pun sepakat untuk mengatasi semua masalah yang ada. Di tengah keadaan sekarang, pemerintah dunia memang wajib untuk mengambil langkah besar. Mereka akan menggerakkan kekuatan penuh dari Angkatan Laut dan Serapim. Akainu sebagai Fleet Admiral Angkatan Laut telah dipanggil dan diberi perintah misi yang penting. Para Serapim pun semuanya akan diambil dari Pulau Egghead demi membantu Angkatan Laut dalam melaksanakan tugas mereka. York juga sudah bilang bahwa dia akan mengembangkan pasifista baru, yang meski tidak sekuat para Serapim, tapi setidaknya lebih baik dari pasifista model Kuma. Pengerjaannya pun tidak akan terlalu lama, selagi pemerintah dunia memberi dukungan yang maksimal baik itu dana maupun tenaga. Jadi pasifista model baru yang akan dia ciptakan bisa mereka gunakan juga tak lama lagi. Gorosei pun akan menggerakkan semua CP0 dalam membantu mengatasi masalah-masalah tadi. Para agen CP0 terbaik yang biasanya hanya mendapatkan tugas paling sulit akan dilibatkan tanpa terkecuali. Selain itu, dari pihak pemerintah dunia juga masih ada Ksatria Suci yang akan digerakkan ke berbagai tempat untuk berbagai keperluan lain. Kekuatan dan kompetensi mereka memang sangat berguna dalam menyelesaikan berbagai macam misi. Bahkan Gorosei sendiri juga bisa ikut turun langsung
langsung bila diperlukan demi membereskan semua masalah yang ada. Tak sampai di sana, pemerintah dunia pun berniat memakai jasa dari tentara-tentara bayaran untuk membantu mereka, sebab pemerintah dunia membutuhkan kekuatan tempur sebanyak mungkin. Sebab di sana para ksatria suci masih memantau keadaan. Somers yang memandang ke tempat Saul berada pun bisa melihat kehadiran Robin di sana. Dia tahu bahwa wanita itu merupakan salah satu target besar dari pemerintah dunia, maka Somers berniat untuk segera menangkapnya. Dia pun pergi mendekati Robin bersama dengan Gunko, sedangkan Gillingham tetap masih di tempat untuk mengawasi keadaan sekitar. Begitu Somers dan Gunko muncul, Robin, Chopper, dan Saul langsung bisa menduga bahwa mereka adalah musuh dan dalang dibalik kekacauan ini. Benar saja, tanpa menunggu waktu lama, Somers langsung melancarkan serangan kepada Saul. Dia memunculkan tanaman-tanaman berduri dari dalam tanah. Tanaman berduri kali ini bisa dilihat oleh mata, berbeda dengan tanaman berduri tembus pandang yang melindungi anak-anak raksasa. Jadi untuk melancarkan serangan langsung, Somers harus memakai tanaman berduri yang bisa dilihat oleh mata, sedangkan untuk menjebak orang, dia bisa memakai tanaman berduri yang tidak terlihat oleh mata. Saul pun mencoba menghindar dari serangan tanaman berduri Somers, tapi tetap saja ada yang terkena di tubuh raksasa itu, sehingga dia menjadi luka-luka. Chopper langsung bertransformasi ke dalam mode untuk bertarung dan ingin menyerang Somers yang sedang menyerang Saul. Tapi sang dokter dalam bejak laut jerami itu malah ditendang dengan telak oleh Gunko. Dia pun terlempar dan berkata bahwa tendangan dari wanita itu sangat menyakitkan. Tertinggal diam, Robin langsung beraksi. Dia memunculkan tangan-tangan untuk menahan dan melumpuhkan Gunko. Tapi walau sempat mengalami kesulitan, sang ksatria suci wanita tersebut bisa lolos dengan bantuan kekuatan tanda panah miliknya. Saat situasi semakin menegangkan, para kru bejak laut jerami lain dari desa barat pun muncul di tempat itu. Mereka adalah Nami, Usopp, Jinbei, dan Brook. Melihat seragam Somers dan Gunko membuat Jinbei tahu bahwa kedua orang itu adalah ksatria suci, sehingga dia meminta teman-temannya untuk berhati-hati. Kedatangan mereka membuat Somers berkata bahwa keadaan akan semakin seru. Dia berencana untuk menghabisi mereka semua kecuali Robin. Somers selalu melontarkan ancaman-ancaman menakutkan dan mulai menyinggung Robin soal insiden O'Hara. Hal tersebut membuat Robin langsung menjadi marah, tapi juga merasa takut akibat trauma yang dia alami. Namun para kru lain langsung ambil posisi untuk melindungi Robin. Jinbei bilang dia akan segera menutup mulut pria tua itu. Tiba-tiba monster serigala besar datang menyerang ke sana. Seperti yang kita tahu, itu adalah salah satu monster yang dihidupkan oleh Gillingham dari mimpi buruk anak-anak raksasa Elbaf. Para monster tersebut memang sekarang masih berkeliaran. Para kru bajak laut jerami pun terkejut melihat monster besar itu, tapi Jinbei langsung mengambil ancang-ancang untuk menghadapinya. Namun tak disangka, Loki bersama dengan Luffy, Zoro, dan Sanji muncul di tempat itu. Luffy memang telah meminta para raksasa untuk membebaskan Loki agar bisa balas dendam kepada para ksatria suci. Luffy berjanji akan memantau Loki dan tidak akan membiarkan dia seenaknya. Loki pun langsung mengambil ancang-ancang untuk menyerang monster serigala itu, sehingga sang monster seketika langsung tumbang. Melihat kedatangan mereka pun membuat ekspresi Somers berubah menjadi serius, tak lagi santai seperti yang terlihat tadi. Sedangkan Gunko, dia tampak terkejut karena Loki mampu bertahan hidup walau sudah terkena serangan telak Severus Shamrock beberapa waktu yang lalu. Loki yang melihat Gunko pun langsung menjadi emosi dan segera menyerangnya memakai palu Ragnir. Tapi wanita itu berhasil menghindari serangan itu dengan sangat cepat. Somers pun melihat ada kesempatan untuk melancarkan serangan kepada mereka memakai tanaman berduri. Namun Luffy segera bertransformasi ke dalam mode Gear 5. Dia pun membuat tanaman berduri Somers mendapatkan sifat elastis seperti karet sehingga tak bisa melukai siapa-siapa. Dalam mode Gear 5, Luffy memang dapat memberikan elastisitas terhadap lingkungan sekitar. Kemudian Luffy mengambil tanaman berduri yang sudah dibuat menjadi seperti karet itu, lalu melapisinya dengan haki dan hendak dipakai untuk menyerang Somers bagaikan cambuk. Saat melihat tanaman berdurinya dibuat menjadi seperti itu, Somers pun langsung terlihat sangat terkejut. Bahkan bola matanya langsung keluar, ekspresi khas seperti orang-orang pada umumnya yang pertama kali melihat kekuatan Luffy. Kekuatan Gear 5 Luffy ini memang memiliki efek Toon Force, sehingga orang-orang di sekitar pun akan merasakan efek Toon Force tersebut.